Oke, baik teman-teman semua, kita mulai dulu perkuliahan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini yang cuacanya panas, siang ini kita di akhir menjelang sore hari ini, Minggu tanggal 25 April 2021, di bulan puasa, hari ke berapa ini? 13 ya. Kita insyaallah masih bisa menunaikan ibadah puasa kita, di sela-sela kesibukan kita tetap bisa menjadwalkan kuliah, melanjutkan materi ke-6 dari akuntansi syariah. Bagaimana yang minggu lalu sudah saya sampaikan, pada pertemuan kita minggu ke-6 ini merupakan materi penutup kita untuk pembahasan setengah semester yang sudah kita lalui. Ya, tidak terasa sudah setengah semester. Yang berarti salah mulai minggu depan nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Untuk jadwal, saya belum bisa menyampaikan karena memang saya belum mendapat informasi dari fakultas. Setelah besok akan saya coba mencari informasi jadwalnya. Kalau memang jadwal bisa kita sepakati sendiri, nanti kita buat kesepakatan aja hari dan waktu yang longgar, ya, tidak mengganggu aktivitas pekerjaan maupun aktivitas ibadah. Baik, teman-teman semua, kita sambil menunggu yang lain. Pada sampai saat ini kita bergabung 12 mahasiswa untuk melanjutkan materi kuliah kita pada pertemuan ke-6. Setelah pada pertemuan ke-6 ini kita akan coba lihat beberapa dasar hukum syariah pada transaksi muamalah yang standar. Ya, saya sebut standar karena saya tidak berani untuk menyampaikan hukum syariah yang lebih jauh lagi karena memang keilmuannya tidak mengarah kepada aspek hukum syariahnya, ya. Tetapi setidaknya secara garis besar nanti sudah bisa mewakili untuk menentukan mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Ya, karena apa? Karena di dalam syariah itu mengatur dua hal. Yang pertama mengatur tentang bagaimana kita beribadah dan bagaimana kita bermuamalah. Kita tidak bicara tentang aturan ibadah, biasanya nanti ya, ketika Ramadan seperti ini kan kajian-kajian terkait dengan ibadah itu sangat banyak ya, terjadi di musola, di masjid, atau di media apapun itu sangat banyak. Kita tidak bahas itu karena biarlah itu dibahas oleh ahlinya. Kita bicara dalam posisi yang muamalah saja. Nah, kajian muamalah ya sebenarnya ada, tapi belum sebanyak kajian ibadah. Nah, apalagi kuliah kita ini menyangkut terkait dengan syariah dari perspektif akuntansi, yang mana kita sudah bahas dari sisi bagaimana teoritisnya, ya, bagaimana nanti itu bisa terjadi. Sekarang kita coba lihat bagaimana dasar hukumnya secara syariah. Materi sudah saya kirim ke kalian semua lewat grup. Ya. Di materi ini nanti kita akan bicara beberapa hal. Yang pertama terkait dengan bagaimana hukum syariah dalam kajian muamalah dan bagaimana itu terjadi pada sebuah lembaga perbankan syariah. Sekali lagi, yang saya contohkan adalah lembaga keuangan syariah perbankan dalam hal ini karena yang paling sering kita jumpai dan yang paling siap untuk melakukan transaksional dengan prinsip syariah baru lembaga keuangan syariah. Oke, ketika kita bicara terkait dengan muamalah dan ibadah, itu sebenarnya merupakan dua hal yang kita gunakan di dalam hidup ini yang didasari oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa kali kita sudah menyampaikan bahwa dasar filosofis yang kita gunakan di dalam mengembangkan
mekanisme akuntansi syariah itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang kita kembalikan aja pada aspek paling mendasar. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatur manusia dalam aspek ibadah dan aspek muamalah. Secara detail itu sudah banyak kita dengarkan bagaimana seseorang itu harus beribadah. Secara detail pula, kita juga sudah beberapa kali mendengar bagaimana ketika harus bermuamalah. Nah, di kajian kita kali ini, kita akan coba pahami dari aspek yang paling mendasar supaya mudah untuk diingat. Tetapi tidak boleh sampai dipahami secara terbalik. Ya, karena mirip kata kuncinya. Seperti yang ada di situ, kalau kita bicara tentang ibadah, kata kuncinya adalah semua yang kita lakukan dalam beribadah itu tidak boleh, tidak diizinkan. Kecuali yang jelas ada ketentuannya. Sehingga benar-benar kita harus mengikuti ketentuan yang pasti ketika kita melakukan ibadah. Oleh karena itu, beberapa aturan-aturan tentang bagaimana kita beribadah, ya sudah sering kita dengarkan, di mana itu mendasari pada beberapa hal yang jelas aturannya. Tapi lain cerita dengan muamalah. Muamalah atau muamalat sama ya. Jadi kebalikan dari ibadah, yaitu semua itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Nah, jadi tolong ini dipakai untuk pegangan kata kuncinya. Dan tidak boleh terbalik. Kalau terbalik celaka itu ya. Nah, beredru kabeh nanti. Kalau ibadah itu prinsipnya semua tidak boleh. Ya, prinsipnya semua tidak boleh. Kecuali ada aturan yang memang memperbolehkan itu dilakukan. Sholat, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kecuali memang yang dianjurkan. Jadi di luar yang dianjurkan itu tidak boleh. Sehingga kalau kita bicara ibadah itu nggak boleh suka-suka. Kita kembangkan sendiri, kita kreasi sendiri, kita logikakan sendiri, itu nggak boleh. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah sebaliknya. Ya, karena Nabi sendiri sudah menyampaikan bahwa semua urusan dunia, artinya muamalah ini ya, itu boleh kalian lakukan sesuka kalian. Selama kalian mengikuti aturan yang berlaku. Ya, aturan itu terutama aturan yang memang tidak memperbolehkan itu dilakukan. Nah, karena memang yang dikecualikan itu yang tidak boleh, maka dalam hal ini nanti yang akan kita fahami adalah apa-apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang terlarang. Transaksi yang benar-benar dilarang. Nah, berangkat dari sinilah proses rekonstruksi akuntansi kemarin itu dilakukan. Bagaimana yang sudah kita bahas bersama, di dalam akuntansi konvensional banyak sekali aktivitas-aktivitas yang memang sebenarnya secara Islam itu tidak boleh. Ya, karena memang prinsipnya beda. Gitu ya. Ketika itu dibawa ke Islam, maka hal-hal yang tidak boleh itu harus kita identifikasi semua. Ya. Nah, setelah teridentifikasi, kemudian baru kita akan coba hilangkan. Tapi tidak hanya sekedar dihilangkan. Dihilangkan dan diganti dengan prinsip yang sesuai dengan dasar landasan syariat. Jadi kalau nanti dihilangkan, maka urgensi dari akuntansi itu juga akan berkurang, gitu ya. Akuntansi itu sudah mapan, sudah bagus, ya. Sebab itu sudah berjalan dalam waktu yang panjang dan beberapa kali melakukan perbaikan. Nah, oleh karena itu, ya jangan sampai dihilangkan urgensi-urgensi teknisnya. Berarti kalau memang harus ada yang dihapus, itu sifatnya harus diganti. Tidak boleh dihilangkan. Itu di dalam aspek dasar sesuai dengan ketentuan muamalahnya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa secara prinsip ada 3 faktor yang sebenarnya menyebabkan suatu transaksi
atau suatu hal yang ada di dalam kondisi di dunia ini yang tidak diizinkan digunakan, tidak diizinkan dilakukan menurut Islam. 3 hal ini. Hanya 3 hal ini saja. Ya, karena kita bicara prinsip ya. Kalau prinsip itu kan tidak terlalu banyak. Yang banyak itu kan bagaimana kita memahami perkembangannya. Yang pertama adalah ketika barangnya atau zatnya itu sudah haram. Ya. Maka disebut dengan nama haram li zati. Zatnya itu haram. Jadi dari sononya itu memang barang itu haram. Loh, kalau haram kenapa diciptakan oleh Tuhan? Kan begitu ya. Ingat, Tuhan itu menciptakan yang baik. Dan Tuhan itu tidak menciptakan yang baik itu untuk menjadi tidak baik. Kemudian ketika barang itu tidak baik, itu karena sebenarnya tidak diperuntukkan untuk hal-hal seperti yang dimaksud dengan diciptakannya barang itu. Tetapi manusia memaksa untuk melakukan hal yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Sehingga itulah yang menyebabkan haram li dzatihi. Nanti kita bahas lebih jauh. Apa contohnya? Kemudian yang kedua adalah haram selain zatnya. Disebut dengan nama haram li khairi. Nah, apa itu? Kalau dari haram di posisi itu artinya memang secara zat, secara barang, secara transaksi, katakanlah begitu ya. Zat itu tidak hanya benda ya. Tapi aktivitas itu juga bisa kita sebut dengan nama zat. Transaksi. Transaksinya itu tidak seimbang dengan zat atau barang atau bendanya. Jadi sebenarnya bendanya itu baik. Kegiatan itu baik. Transaksi itu baik. Tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan adanya kesalahan atau kekurangan. Atau mungkin transaksi yang tidak pada tujuan awalnya atau belok. Ya. Sehingga transaksi itu menjadi salah. Nah, ketika barangnya itu baik, tetapi ditransaksikan dengan cara yang salah, maka itu disebut dengan nama haram li khairi. Ya, situ. Kemudian yang ketiga, ketika transaksi itu tidak sah. Yang menyebabkan tidak sah itu banyak gitu ya. Salah satunya ketika kelengkapan dari akad transaksinya itu tidak penuh, tidak sesuai. Sehingga transaksi itu menjadi tidak sah. Sesuatu yang tidak sah, kalau itu dilanjutkan, maka itu akan menjadi haram. Nah, 3 hal inilah sebenarnya secara prinsip yang membuat suatu transaksi itu dilarang. Sehingga di dalam aktivitas muamalah kita harus menghindari 3 hal ini. Yaitu melihat atau memahami mana barang-barang atau zat atau kondisi yang memang dari sononya itu dilarang, tidak diizinkan, tidak boleh, ya. Dan memahami bagaimana transaksi-transaksi itu kemudian menjadi salah, ya, untuk tidak dilanjutkan, dan tidak sampai melakukan sesuatu transaksi yang memang tidak sah atau ilegal. Karena itu akan berimbas pada suatu hal yang haram. Kita mulai dari yang pertama, yaitu haram li dzati. Transaksi ini jelas-jelas dilarang. Karena objek yang ditransaksikan itu sudah haram. Dalam Islam kita sering melihat zat atau barang itu pada sesuatu yang fisik, yang nampak ya. Misalkan minuman keras, homer ya, daging babi, daging anjing, atau babi hutan, celeng ya, atau hewan-hewan yang kita tidak bisa pastikan tingkat atau kadar haram halalnya atau ragu-ragu ya. Bangkai selain ikan dan belalang. Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau kita bicara contoh itu sangat banyak.
Tetapi yang paling harus kita pahami, karena nanti kondisi yang ada yang kita hadapi itu sangat variatif, yaitu kita memahami sesuatu menjadi haram secara zatihi, itu ketika memang ada ketentuan dalam hukum Islam yang memang melarang. Dan ada beberapa hal yang sifatnya ragu-ragu untuk dilakukan karena tidak tahu asal muasal dari barang tersebut. Ya. Sehingga dikemas dengan cara apapun, dikemas dengan prinsip apapun, dikemas dengan kondisi apapun, ketika barang itu memang dari zatnya sudah haram, maka ketika itu dilanjutkan, maka itu juga akan haram, tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya udah, ujungnya ya kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Kalau sudah kita transaksi pada sesuatu yang haram dan itu bablas, kita lanjutin ya sudah, lanjutannya bisa kalian pahami sendiri. Nah, oleh karena itulah, maka kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Dan tidak usah kita merekayasa atau kita memformat atau kita seolah-olah menyembunyikan keharaman zat dengan transaksi yang islami. Ya, jangan ya. Karena memang dari sananya sudah dilarang. Kemudian yang kedua adalah ketika haram selain zatnya. Ini yang sangat variatif dan sulit ini kalau harus kita identifikasi secara contoh gitu ya. Makanya yang paling harus kita pahami adalah prinsip dasarnya. Selama prinsip ini dilanggar, maka transaksi itu menjadi haram. Walaupun zat yang ditransaksikan itu halal. Ya. Jadi halal itu tidak sekedar halal, tapi juga harus thayyiban, kan begitu. Halalan, thayyiban. Jadi memang secara zatnya itu diizinkan dan itu dilakukan dengan cara yang benar sehingga mempunyai manfaat thayyib. Nah, seperti itu. Ada beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar supaya transaksi itu menjadi halal. Ya. Suatu transaksi yang melanggar prinsip antaradin minkum menyebabkan apapun bentuk transaksinya, apapun benda yang ditransaksikan, siapapun yang melakukan, itu akan menghasilkan sesuatu yang haram. Antaradin minkum artinya adalah kerelaan. Kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Artinya ada keridoan di situ. Bagaimana seorang itu bisa ridho? Ridho yang sebenarnya ya. Seseorang menjadi ridho itu ketika dua belah pihak itu tanpa ada paksaan. Ya. Tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Tanpa ada sesuatu yang menghalang-halangi. Ya. Tanpa ada yang direkayasa, itu benar-benar sudah menguasai apa yang menjadi prinsip transaksinya. Mulai dari apa objek transaksinya, sama-sama ketahui, siapa yang terlibat di dalamnya, sama-sama diketahui, harga yang disepakati untuk transaksi itu sama-sama disetujui, dan proses transaksionalnya itu juga sama-sama difahami. Sehingga tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam pemikiran pihak yang bertransaksi. Ketika misalkan kita sering menemui seseorang menjual barang dengan menyembunyikan ada suatu masalah atau cacat pada barang itu supaya dia bisa tetap mendapatkan harga yang tinggi. Secara transaksi tidak ada masalah. Pembeli ya oke, penjual juga oke. Tidak ada yang mengetahui terjadinya masalah pada barang itu. Tetapi sebenarnya tetap ada masalah yang nanti akan berakibat pada waktu barang itu digunakan oleh pembeli. Secara
transaksional itu sama-sama ridho secara transaksional karena pembeli tidak mengetahui permasalahan dari barang yang dibelinya. Tetapi ketika sudah digunakan dalam waktu beberapa lama, yang seharusnya barang itu belum bermasalah, tetapi kemudian barang itu sudah bermasalah, baru muncul perasaan kecewa dari pembeli. Wong harusnya itu belum bermasalah, kok sudah bermasalah. Berarti sebenarnya barang itu dijual karena ada masalah yang tidak disampaikan. Maka pada saat itulah sebenarnya ketidakridoan itu terjadi. Sehingga transaksi itu sebenarnya transaksi yang tidak benar. Transaksi yang melanggar prinsip antara din minkum. Karena terjadi asimetri informasi. Informasi yang memang tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Itu kalau disebabkan oleh cacat. Tapi bisa juga disebabkan karena transaksi itu secara karakteristik sebenarnya ada sesuatu yang tidak dipahami oleh pembelinya. Contoh kita bicara transaksional saham. Saham itu dijual tanpa ada pemberitahuan selain dari pelaporan keuangan yang disampaikan. Kalau kita bicara saling menyalahkan, sebenarnya bisa terjadi gitu ya. Disalah dhewe, orang ngerti terkait dengan analisis atas laporan keuangannya, sehingga salah mengambil objek saham. Ya, dari kacamata penjual bisa saja mengatakan begitu, tetapi dalam hal ini kan tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Dalam hal ini kita harus memahami prinsip. Apapun yang dilakukan, apapun kejadiannya, ketika di situ memang terjadi asimetri informasi, maka dalam bahasa fikih itu terjadi yang namanya tadlis. Ya. Tadlis adalah suatu transaksi di mana satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak yang lain. Misalkan penjual memahami banyak hal, tetapi karena ada keterbatasan proses, ya, penjual tidak bisa menginformasikan lebih kepada pembelinya. Seperti yang kita sebut dengan nama keterbatasan pada informasi laporan keuangan di akuntansi konvensional yang lebih mementingkan bentuk daripada isi. Sehingga lebih mementingkan bagaimana kuantifikasi dalam satuan moneter. Nah, sehingga hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasi dalam moneter tidak bisa tersampaikan. Maka dalam prinsip itu, secara prinsip itu sebenarnya sudah tadlis. Sehingga transaksi konvensional itu tidak boleh dilakukan di dalam aspek transaksi syariah. Maka harus diubah kondisinya. Dengan cara memberikan semua informasi yang memang secara prinsip harus diketahui oleh semuanya. Nah, tadlis dalam hal ini nanti dibedakan lagi menjadi 4 hal. Ya. Yang pertama, tadlis dari sisi kuantitas. Yang contohnya pedagang mengurangi takaran. Itu kalau kita bahas dalam sisi transaksi yang sederhana saja mudah gitu ya. Misalkan kita beli beras nih untuk zakat gitu ya. Dalam satuan kilogram atau mungkin satuan liter ya, monggo silakan. Zakat fitrah terutama ya. Itu aturannya jelas. Kemudian kita membeli, kemudian diwadahi sendiri-sendiri sesuai dengan takaran zakat fitrah. Artinya apa? Kita percaya kepada pihak penjual bahwa takarannya itu benar. Tetapi kemudian ketika di situ terjadi pengurangan dengan memodifikasi timbangan misalkan, terus kemudian cara untuk menakar dalam literan yang tidak standar misalkan, maka di situ sudah muncul tadlis dari si kuantitas. Sampai pada posisi ini seharusnya kita sebagai pembeli tahu ketika jumlah yang diterima itu kok sepertinya tidak sesuai.
Ketika keraguan itu sudah mulai ada, jangan sekali-kali dilanjutkan transaksinya. Dan kalau sudah kadung beli gimana Pak? Ya silahkan dibeli, karena transaksinya harus selesai. Jual, beli, dibeli. Tapi tolong ditimbang lagi. Tolong ditakar lagi dengan timbangan maupun takaran yang kita yakini benar. Kalau salah, ternyata pun tidak sesuai, iya harus kita tambahin. Ya kalau ada Pak takaran atau timbangan, kalau nggak ada dan kita mempunyai keraguan-keraguan, tambahkan saja. Walaupun nanti jumlah yang disampaikan lebih banyak dari yang seharusnya. Ya, lebih baik melebihi daripada mengurangi. Sebab kalau mengurangi nanti jadi dosa, kalau melebihi jadi sedekah. Ya, anggaplah kita menambah sedekah. Nah, inilah cara untuk menghindari tadlis kuantitas. Nah, yang repot adalah ketika itu tadlis dari sisi kualitas. Nah, ini. Ketika kita tidak paham terkait dengan kualitas, itu tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa. Ya, salahnya orang belajar sih, salahnya orang gula informasi sih, nggak bisa. Ya memang afdalnya ketika kita akan membeli sesuatu, harus kita pahami dulu, kita cari informasi dulu terkait sesuatu yang akan kita beli. Afdalnya sih begitu, tapi kan tidak semuanya punya waktu dan kesempatan untuk melakukan. Maka yang paling penting adalah menjaga diri, yang terutama adalah dari sisi pejuang. Tidak sampai menyembunyikan sesuatu barang yang mempunyai kecacatan. Jadi kalau kita mau jual ada kecacatan, disampaikan. Perkara kemudian harganya berubah itu kan wajar. Karena memang kita menjual sesuai dengan kualitas. Nah, di sini. Tetapi ketika kemudian kita tidak tahu, dan kemudian itu kita gunakan untuk hal yang lain, misalkan beras tadi ya, ternyata kita tidak tahu kualitas beras. Kita beli beras, ternyata kualitasnya kualitas jelek. Kemudian kita pakai untuk zakat. Ya sudah, kalau memang kita tidak tahu ya walau-walam gitu kan. Tetapi kan akan lebih baik lagi kalau sebelum kita membeli, kita mencari tahu. Ya apa loh susahnya kita memahami kualitas beras, kan tidak susah kan itu. Misal begitu, atau yang lain. Nah sehingga apa? Tidak berpotensi munculnya tadlis. Sehingga ketika kita kadung beli, kemudian dari sisi kuantitas sudah benar, tapi dari sisi kualitas tidak baik, ya sudah ditukar aja. Kita beli lagi, yang itu kita gunakan untuk sedekah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, taksasi harga atau disebut dengan nama khobar. Khobar adalah pedagang yang menaikkan harga barang di atas harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Ya sekali lagi karena minim informasi. Terutama barang-barang yang tidak pasaran gitu ya. Kita kan sulit menentukan harga jual di pasar ini. Kalau mbak begitu kadang karena terjadi demand yang cukup tinggi. Ya. Hukum supply and demand itu kan sederhana sebenarnya. Tetapi itu dimanfaatkan oleh para pedagang konvensional untuk menaikkan harga dengan menyembunyikan atau menimbun stok barang. Kemudian dari penimbunan itulah kemudian terjadi obat. Nah, di sini muncullah transaksi yang haram. Karena walaupun secara hukum supply and demand itu benar, secara konvensional itu memang sudah wajar, tetapi menurut syariat Islam itu haram. Ya. Akhirnya begini ya nanti. Islam itu banyak sekali aturan. Sehingga hal-hal yang biasanya di konvensional itu terjadi gara-gara berbenturan dengan aturan Islam itu tidak boleh. Sehingga seringkali orang-orang yang tidak mau dibatasi itu tidak suka. Gitu ya. Ini raulah, ngono raulah. Lah sugihku kapan? Karena apa? Orientasinya kapitalisme
sekulerisme, dan materialisme. Padahal Islam tidak begitu. Ya memang ini nggak boleh, itu nggak boleh dalam rangka untuk menjaga supaya apa yang kita lakukan itu tidak haram, tidak menimbulkan dosa. Karena kan orientasi kita tidak hanya di dunia sebagaimana yang ada di konvensional. Orientasi kita kan dua arah, itu di dunia wal akhirat. Jadi dunia dipakai untuk mencapai akhirat sebagai final destination. Jadi kita tidak hanya berada di dunia ini, sehingga ini nggak boleh, ini tidak boleh, itu ya supaya memang ya nanti di akhirat kita tidak dipermasalahkan. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa untuk melakukan hanya sesuai dengan urusan dunia, maka itu menjadi hambatan. Dan biasanya tidak suka. Ya sudah, monggo. Jadi tergantung kita niatnya seperti apa. Jadi kembali ke sana ya. Dan yang keempat, tadlis adalah dari sisi waktu. Nah, ini yang sering kali diabaikan. Hati-hati ya. Terutama bagi kalian yang melakukan jual beli. Hati-hati. Kadang kita menganggap waktu penyerahan itu hal yang sepele. Padahal itu adalah janji. Janji harus ditepati, karena janji adalah hutang. Dalam Islam begitu. Biasa kan terjadi, misalkan kita beli, dan tanya, nanti dikirim kapan ya? Berapa hari nanti nyampe? Berapa lama nanti nyampe? Nah, di situ ada ketentuan. 2 hari, 3 hari. Atau kalau transaksi langsung, ya nanti sore diantar. Nah, ketika kita memang sudah menyepakati itu, maka apapun yang terjadi itu harus dilakukan. Nanti sore diantar, nanti sore apapun yang terjadi ya diantar. 3 hari nyampe, ya apapun yang terjadi kalau bisa sebelum 3 hari udah nyampe. Maka kalau kita membuat rentang waktu penyerahan, buatlah rentang yang panjang. Ya, rentang yang panjang. Lebih baik mengawali janji daripada tidak menepati janji. Islam mengatakan begitu. Sebab dari sisi kuantitas sudah oke, kualitas sudah oke, harga sudah oke. Hanya gara-gara kalian tidak menepati janji penyerahan, transaksi itu menjadi haram. Dan ingat, haram itu berlaku untuk keduanya, baik yang menjual maupun yang membeli. Loh, kalau yang membeli tidak tahu gimana, Pak? Untuk saat ini sudah tidak ada alasan untuk tidak tahu. Karena kita sudah belajar itu. Oke ya. Jadi tadlis dalam posisi ini merupakan suatu prinsip karena antaratin minkum yang dilanggar. Kemudian yang kedua, ketika melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuslamu, ya, yaitu kezaliman. La tazlimuna, jangan menjalimi, wa la tuslamu, dan jangan disalimi. Supaya kita tidak menjalimi sebagai penjual, maka kita harus ikuti aturan-aturan syariat. Dan supaya kita tidak dizalimi ketika menjadi pembeli, maka kita harus cerdas. Lebih baik sebelum transaksi itu berlanjut, kalau kita merasa mau dizalimi, maka kita mengingatkan. Kalau diingatkan kemudian kok tersinggung, marah, atau tidak suka, sudah, transaksi digagalkan saja. Ya, lebih baik tidak terjadi transaksi daripada melakukan transaksi yang tidak benar. Ini sering sekali terjadi, terutama dalam aspek transaksional di prinsip ekonomi. Tadi saya katakan ketika terjadi hukum supply and demand. Hukum supply and demand itu sederhana, ya. Dan karena sederhana itulah, maka banyak sekali yang kemudian mencoba merekayasa. Seperti tadi saya katakan, ketika kita mencoba untuk menimbun stok, ya, berarti kita mengakali yang namanya supply. Supply yang sebenarnya itu lancar, supply yang sebenarnya itu banyak, itu kita hambat, ya, kita hentikan jalur distribusinya.
setimbun di satu tempat, sehingga pasar di daerah itu menjadi langka. Ya pasti, karena itu barang kebutuhan pokok dan jumlah stoknya itu sedikit, maka pedagang-pedagang di pasar dengan sendirinya akan menaikkan harganya. Ya karena dia tidak mau barang yang sedikit itu dihargai dengan harga yang standar. Nah, berarti baik itu yang menimbun ataupun mungkin yang menjual barang itu di pasar sama-sama melanggar prinsip la tajlimun. Ya, atau melakukan tindakan tadlis tadi. Nah, inilah yang terjadi di dalam konvensional yang sering sekali kita ketahui. Dan ujung-ujungnya apa? Masyarakat sebagai pembeli itu yang bermasalah. Ya. Ketika kita lapor ke pemerintah, ya pemerintah hanya mencukupi supply. Dia mencoba membongkar banyak gudang-gudang penimbunan. Menghukum orang-orang yang menimbun dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi karena negara Indonesia bukan negara Islam, maka tidak ada hukum Islam yang dipakai di situ. Dan menambah stok dengan melakukan operasi pasar. Nah, tetapi tidak pernah menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena masalahnya itu bukan di sistem distribusinya. Masalahnya ada di karakter orangnya, karakter pelakunya. Oleh karena itulah, Islam memperbaiki hal-hal seperti itu dari dimensi humannya. Bagaimana kita bisa bersifat humanistik, humanis. Seperti kemarin kita bahas. Imbasnya atau efeknya itu seperti ini. Maka kita perbaiki itu dari struktur. Strukturnya itu loh ya, yang harus kita tata supaya apa? Supaya orang itu tidak akan berbuat seperti itu. Nah, kalau strukturnya itu tetap konvensional, ya mari neng satu tempat, ya pindah ke tempat lain. Ini ya, iktikar, yaitu mengakali pasar dari sisi supply. Nah, kemudian juga ketika melakukan rekayasa pasar dari sisi demand-nya. Jadi supply-nya itu bisa diakali, demand juga bisa diakali. Mudah. Apalagi kalau transaksinya transaksi online gitu ya. Ayo, coba siapa yang ketika membeli barang secara online, kemudian untuk memilih suatu toko atau suatu penyedia barang, itu seringkali mementingkan testimoni. Kita lihat berapa yang membeli. Yang paling banyak berarti paling bonafit. Kita lihat bagaimana testimoni dari para pembelinya. Semakin banyak yang membuat testimoni dan itu positif, kemudian akan menentukan pada rating. Ya, ketika ratingnya itu tinggi, maka disitulah nanti layak untuk dibeli. Iya kan? Berarti kita percaya pada rating. Di mana rating itu terjadi dengan indikator ya yang dilakukan secara online. Dalam posisi kita juga tidak tahu siapa orang-orang yang mengisi rating-rating itu. Siapa yang mengisi testimoni itu? Dia beli beneran atau tidak? Ya, karena itu sistem. Ya kalau kita lihat secara mekanisme ya seolah-olah memang kalau tidak membeli tidak akan muncul yang namanya kesempatan untuk memberikan testimoni kan gitu kan. Ya, secara sistem. Nah, tapi yang namanya sistem sekali lagi ya kita tidak tahu gitu ya. Yang behind of the system. Nah, ketika ada atau ketemu orang-orang yang memang mampu melakukan hal itu, maka ya terjadilah ini. Mbak aja sih. Ada permintaan palsu yang seolah-olah membuat orang-orang yang melihat itu merasa apa yang ditransaksikan itu sangat valid, sangat bonafit. Sehingga kita ikut-ikutan transaksi di situ. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya tahrir atau harar. Ya. Harar, seperti yang Mas
Siapa yang kemarin? Mas Nendi ya kalau nggak salah ya. Yang banyak terkait dengan ini kemarin itu ya, Harar. Jadi Harar itu adalah situasi di mana terjadi incomplete information. Jadi tadi hampir sama dengan tadi loh, yang kita bahas di depan tadi. Dan incomplete information itu bisa karena disengaja, bisa juga karena ini memanfaatkan situasi. Ya. Harar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti itu menjadi tidak pasti. Jadi kita membuat situasi itu menjadi abu-abu memang. Sengaja kita kaburkan. Sebab kalau sesuatu itu menjadi kabur, maka orang-orang yang membutuhkan itu pasti mencari tahu. Dan saat mereka mencari tahu, bisa jadi pahlawan. Masuk ke situ seolah-olah memberitahu. Padahal yang kita beritahu itu adalah sesuatu yang mengarahkan. Ya, mengarahkan keinginan atau mengarahkan dari motivasi sih pihak yang mau membeli tadi untuk menuju satu hal. Ya. Jadi sudah bisa mempengaruhi, menjadi influencer, ya. Influencer dalam demand. Nah, beberapa metode Harar yang biasa terjadi ada seperti ini. Yang pertama juga dari sisi kuantitas. Nah, biasanya dari sisi kuantitas itu pembeli itu mengakali. Ya, ini jadi pembelinya ini yang melakukan itu ya. Pembeli itu mengakali sesuatu atau memberikan suatu influencer yang seharusnya tidak terjadi. Ya, contohnya itu ijon. Ijon itu apa tuh? Kalau anak zaman sekarang biasanya nggak ngerti. Kalau yang pemain desa dan sering dapat kata-kata ini dari keluarga yang petani, mestinya ngerti. Prinsip ijon itu gini, jadi awalnya ijon itu dilakukan pada hasil pertanian. Jadi seperti saat ini ya, misalkan padi saat ini kan ditanam itu ya baru mulai tumbuh, istilahnya begitu aja ya. Padi itu baru mulai tumbuh, sudah ya hijau-hijaunya itu kalau dilihat itu seger, hijau. Nah, ketika padi itu tumbuh subur, asumsinya itu nanti ketika menghasilkan gabah, itu gabahnya juga gabah yang berkualitas. Dengan jumlah yang banyak juga. Nah, akhirnya membuat yang namanya perhitungan dengan rumus sendiri. Yaitu berdasarkan asumsi jumlah luas sawah misalkan ya. Katakanlah 1 hektar. Semua ditanami padi. Maka asumsinya sesuai dengan rata-rata panen tahun sebelumnya akan menghasilkan panen sebanyak katakanlah 10 ton. Misal ya. Per 1 hektarnya itu bisa panen sebanyak 10 ton. Tapi nanti kan dapat dipahami itu 10 ton atau beneran kalau sudah panen, kemudian ditimbang gabahnya. Tapi ketika kita bicara ijon, maka si pembeli itu mempengaruhi yang namanya si penjual, yang sebenarnya tidak bermaksud menjual. Kita mengiming-imingi yang namanya fasilitas kepada si penjual itu. Pak, jadi kan menanam padi nih. Padi itu masih gabah. Nggak mungkin gabah itu dimakan semua kan. Ketika jadi padi kan sebagian dijual nih. Dijual untuk apa? Nah, misalnya begitu. Ya ini saya mau pengen beli motor. Saya mau nyekolahkan anak. Saya mau beli perabotan rumah. Nah, terus kapan Bapak mau beli itu? Nanti kalau sudah panen. Nah, ngapain nunggu panen? Kelamaan Pak. Nah, begitu. Transaksi saat ini itu sudah berjalan cepat. Jadi dengan prinsip kepercayaan, nggak usah nunggu panen, Bapak itu sudah bisa dapat uang. Nah, ya kan? Seolah-olah kan membantu itu. Mulia sekali tujuan awalnya. Seolah-olah. Saya percaya kok. Bapak itu orangnya baik. Ya. Cara mengerjakan sawahnya juga sudah profesional. Hasilnya juga bagus.
Tapi kalau Bapak nunggu panennya masih 3 bulan lagi, ya kelamaan Pak. Harga motor setelah naik, gitu. PPNBM bisa dicabut. Nah, naik lagi Pak nanti harganya. Gitu. Harga yang lain juga naik Pak. Mumpung sekarang harganya lagi rendah. Saya nggak punya uang, gampang. Udah, gini aja. Asumsi panennya berapa tadi? 10 ton. Oke, tak beli 10 ton. Sekarang tak beli. Uangnya saya akan dipakai. Nggak apa-apa. Nah, baik kan? Saya percaya kok sama Bapak. Nah, baik kan? Baik. Saya akan bantu Bapak. Nggak usah lah nunggu panen, Pak. Kelamaan, Pak. Saya percaya sama siapa loh. Kayak sama siapa saja. Nah, ya saya kan begitu. Nah, bantu. Nggak apa-apa 10 ton tak beli sekarang. Ini uangnya. Kasihlah uangnya. 10 ton. Ya kan? Wah, senang kan petaninya itu kalau tidak paham. Wah iya Pak, terima kasih. Wah, terusnya. 10 ton kan? Ya Pak, oke, sudah saya beli ya. Saya percaya Bapak orangnya profesional. Bapak menepati janji, nanti diolah dengan benar ya Pak caranya Pak. Nah, sisa waktu pengelolaan itu akhirnya si pembeli tadi mintanya macam-macam akhirnya. Pak, kasih pupuk ini Pak. Wah, lah ini saya biasanya pakai ini harganya murah. Oh jangan Pak. Biar nanti 10 ton kalau seperti ini loh. Nanti kan kalau nggak sampai 10 ton lah. Saya minta kekurangannya nanti. Bapak harus gendapi 10 ton karena janjinya 10 ton. Bisa saja nanti sawah Bapak yang lain itu nanti pakai nomboi. Nah, sudah mulai macam-macam. Mulai kelihatan ini. Nah, akhirnya sesuai dengan permintaan si pembelinya tadi, akhirnya memunculkan kos yang bertambah kan. Kosnya bertambah. Nah, ya belum selesai itu. Saat panen, yang lain itu bisa menjual dan dapat uang. Dia sudah nggak dapat uang sama sekali. 10 ton diangkut, terus langsung nggak ada uang yang ditinggal sama sekali. Itulah hijau. Ya, artinya kan memang memanfaatkan situasi. Dengan memanfaatkan karakteristik pihak yang bertransaksi. Nah, ini sudah haram itu ya. Haram. Itu dari sisi kuantitas. Sisi kualitas, ya itu tadi. Karena kita kemudian memberikan beberapa ketentuan untuk mengelola itu, maka kualitasnya itu jauh lebih baik daripada yang sebenarnya itu dihasilkan nanti. Ya saya menangis sopoh, ya menangis si beli kan gitu. Nah, ini. Yang lain juga begitu, membeli anak sapi yang masih dalam induknya, ya. Kemudian pembiayaan rumah, ya 1 tahun margin 20%, 2 tahun 40%. Ya, kemudian sepakati nasabah tanpa menentukan pilihan 1 atau 2 lah. Biasanya rata-rata itu karena tergoda oleh semacam pemberitahuan, semacam informasi yang sebenarnya belum tentu itu valid gitu ya. Yang indah-indah saja. Nah, sesuatu yang memang disengaja melakukan hal seperti itu, maka itu menjadi haram. Dalam transaksi konvensional itu sudah banyak terjadi. Silakan nanti dicari dan diamati mana aja ya transaksi-transaksi yang seperti itu. Nah, kemudian ujung-ujungnya semua transaksi di konvensional yang melanggar beberapa prinsip tadi akan memunculkan yang namanya riba. Nah, ini yang seringkali menjadi bahan pertimbangan. Kadang-kala juga kita tidak tahu itu riba atau tidak, gitu ya. Atau kadang kita menyamarkan riba itu sendiri kan seolah-olah tidak riba, gitu. Nah, padahal riba itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan fikih. Yang pertama namanya riba fad, ya, riba ruyu, ya, riba yang timbul dan seterusnya lah. Monggo itu nanti dipahami sendiri ya. Saya tidak terlalu berani kalau bicara tentang hal-hal yang lebih teknis secara aturan hukum Islam. Itu sementara just to know aja lah. Sekedar diketahui bahwa riba itu ada 3. Riba yang paling rendah itu namanya riba fadl, gitu ya. Ketika riba itu muncul akibat selisih adanya barang yang tidak sesuai dengan kriteria. Yang yaitu rata-rata disebabkan karena beberapa hal tadi. Baik antarotin minkum atau saling menjalini. Itu tadi. Itu riba fadl. Kemudian yang kedua adalah riba nasi.
Ya. Yaitu riba yang timbul akibat transaksi yang tidak memenuhi kriteria untung bersama risiko. Artinya tidak sebanding. Gitu ya. Keuntungan yang tidak sebanding dengan risiko. Jadi risikonya itu sebenarnya rendah, tapi keuntungannya itu tinggi. Maka selisihnya itu menjadi riba. Ya. Islam memang aturannya detail ya. Jadi ya kan aku bisa laku. Kadang kita merasa begitu. Saya kan hanya ngikut saja. Yang ngikut itu kan memang harus paham. Makanya kita harus paham. Kalau memang ngikutnya itu harus memakai hukum syariah ya harus paham hukum syariah supaya kita tidak terjebak pada situasi. Nah, kadang kita ngikut itu kemudian pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Sehingga kita menganggap itu kita tidak tahu. Gitu. Kalau tidak tahu kan tidak dosa. Nah, padahal kita tidak bisa membedain mana gitu sebenarnya tidak mau tahu dan karena kita tidak mencari tahu. Gitu. Nah, sehingga disimpulkan menjadi tidak tahu. Nah, inilah yang terjadi. Riba nasi'ah itu pertengahan, ya tengah-tengah ya. Jadi seandainya dosa ini ya dosanya dosa pertengahan lah. Kalau secara hukumnya seperti apa, nanti monggo didiskusikan dengan ahli ibadahnya aja. Kemudian yang paling tinggi itu namanya riba jahiliyah. Gitu ya. Itu riba yang paling tinggi. Gitu ya. Itu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Ya. Terlebih si peminjam itu tidak mampu mengembalikan kemudian dapat denda. Pokok yang lebih itu selisihnya sudah riba. Sebenarnya pokok yang lebih itu ribanya masih nasi'ah gitu ya. Tetapi kemudian gara-gara terlambat dan akhirnya dikenakan denda, maka dendanya itu menjadi sebuah riba jahiliyah. Ya. Sangat berat itu hukumannya. Ya, karena dosanya sudah dosa yang tinggi. Ya. Beberapa pengungkapan yang menyampaikan bahwa riba jahiliyah itu ibarat kita mohon maaf ya, kita bersetubuh dengan ibu kandung sendiri. Ya. Seperti itu kotornya ya. Riba jahiliyah yang ditetapkan itu karena adanya denda akibat tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu atau waktu jatuh temponya. Nah, oleh karena itulah di dalam syariah mengatakan bahwa kullu khardin syara'a manfa'ah wa huwa riba. Bahwa setiap pinjaman yang mengambil manfaat itu menjadi riba. Jika ingin mengambil manfaat, jangan melakukan transaksi pinjaman. Ya. Makanya di dalam transaksi lembaga keuangan syariah tidak ada hutang, piutang, nggak ada. Kalaupun ada hutang piutang, itu sifatnya adalah membantu dengan jumlah yang dihutang sama dengan jumlah yang dibalikin. Nah, keuntungannya gimana? Ya ambillah keuntungan dengan prinsip yang berbeda. Maka di transaksi syariah melakukannya dengan cara jual beli. Nah, kalau jual beli tidak ada masalah. Kemudian menjadi keuntungan. Keuntungan itu tidak sama dengan riba. Tetapi keuntungan bisa menjadi haram ketika melanggar prinsip-prinsip yang kita diskusikan tadi. Makanya hati-hati ya, setelah kita tahu ini. Sewa menyewa. Tidak masalah. Menyewa kan mendapatkan keuntungan juga. Ya kan? Kerjasama. Oke, nggak ada masalah. Karena kerjasama itu kan kemudian menghasilkan keuntungan. Keuntungannya dibagi. Nggak ada masalah. Dalam hukum Islam itu boleh. Tetapi kemudian meminjamkan dan ketika dikembalikan harus melebihi, nggak sesuai dengan didenda. Saya lihat. Ya. Oke. Untuk lebih jauhnya di dalam hukum ini tolong dipahami dengan ahlinya ibadah. Ya. Ini sementara saya hanya berani menyampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang melarang riba. Ya, karena jelas tidak ada 1-2 ayat yang melarang riba. Banyak banget. Itu aja hanya beberapa yang kebetulan ketemu. Gitu ya. Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 279. Ya. Ya. Al-Baqarah 275. Ya. Ar-Rum 39. Al-Baqarah 276. An-Nisa 161. Ya.
Yang lain insya Allah masih ada. Cuman yang penting di sini kita paham bahwa riba itu dilarang. Apapun bentuknya, bagaimanapun caranya. Dan harus dihindari dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itulah, maka kita sebagai orang yang memang berencana akan menggunakan akuntansi syariah ini, akan mencoba melihat akuntansi konvensional dan metani, arti metani ya. Mencoba mencari apa format transaksi yang memang berpotensi mengarah pada hal-hal tadi. Karena yang saya sampaikan tadi prinsip. Lebih pahami prinsip aja. Kalau contoh itu bisa macam-macam. Ya. Nah, oleh karena itulah dari awal saya mengatakan bahwa ada beberapa aspek di dalam hukum syariah ini yang harus kita ketahui. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak pada transaksional yang salah. Tuh, oke. Sekarang yang ketiga. Suatu transaksi menjadi haram ya, ketika tidak sah transaksinya atau tidak lengkap akadnya. Ya, yang pertama tadi zatnya itu haram. Yang kedua itu li khairihi, yaitu transaksinya yang salah. Dan yang ketiga ketika transaksi itu tidak sah. Ilegal gitu ya. Atau legal tetapi syaratnya tidak lengkap. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi. Ya, rukun dan syarat itu beda loh ya. Jadi rukun tidak boleh mengaburkan syarat dan syarat tidak boleh membatalkan rukun. Kemudian transaksi ta'aluk dan transaksi two-in-one. Nanti kita bahas satu-satu. Apa? Rukun dan syarat sebuah transaksi. Ada 3. Ya, sebenarnya cuma ada 3. Rukun dari transaksi itu yang pertama ada pelakunya. Jadi ada penjual, ada pembeli. Udah titik. Dan itu harus real, nggak boleh fiktif. Yang ketika itu sudah fiktif, maka itu menjadi tidak sah. Karena itu dianggap tidak ada. Kemudian yang kedua ada objeknya. Jadi apa yang ditransaksikan? Jelas gitu lah. Era sekarang itu segala sesuatunya digital. Nah, ini perlu pemikiran lebih ini ya. Sesuatu yang sifatnya digital, itu ada atau tidak? Uang digital. Digital money. Misalkan begitu. Anggaplah itu ada dalam sebuah kartu. Misalkan begitu. Kalau kita bayar tol itu ya. E-tol itu ya misalkan. Atau sekarang saldo uang itu kan tidak hanya di saldo bank, itu bisa dipakai di saldo-saldo yang lain, ada OVO, ada Dana, macam-macam itu. Ya, kalau kartu tol itu kartunya masih ada ya, masih ada fisiknya. Jadi uangnya terwakili dalam sebuah kartu gitu ya. Sama dengan ATM, sama dengan kartu kredit. Tapi kalau Dana, OVO, GoPay, atau benda-benda yang lain itu, apa itu wujud fisiknya? Nggak ada kan? Itu kan hanya transaksi dalam sebuah aplikasi. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa nggak itu dikatakan objek? Nah, artinya hati-hati. Carilah fatwa yang memang bisa mengizinkan. Jika memang ada yang mengizinkan, paling tidak ada yang melindungi kita. Bahwa apa yang kita lakukan tidak salah. Ya. Kita pakai Dana, kita pakai OVO, kita pakai GoPay. Ya, secara kemudahan transaksi di era milenial sangat membantu gitu ya. Sangat mudah. Dan bebas risiko gitu ya. Nggak ada risiko uang hilang, nggak ada risiko uang rusak, nggak ada risiko uang dicuri. Aman. Tetapi apakah itu bisa kita sebut sebagai objek? Nah ini hati-hati. Kemudian yang ketiga ada ijab qabul. Ya, ijab qabul itu nggak hanya di manten ya, itu kan terkenalnya di manten. Ijab qabul itu artinya transaksi. Ya. Transaksi yang muncul adanya sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak. Coba lihat kalau ijab qabulnya di manten itu kan. Ya. Si wali manten menyerahkan
anak perempuannya ke calon suaminya. Kemudian calon suami menerima, ya, saya terima nikahnya si A binti si B dengan mas kawin sebuah mobil Mercedes-Benz baru kredit. Nah, misalkan begitu. Nah, itu kan transaksi sebenarnya. Jadi si walinya tadi menyerahkan, si yang diserah itu menerima. Nah, itu ijab qabul sama. Ketika jual beli kan juga begitu. Nah, dengan hal ini, maka benar-benar beberapa hal yang tadi kita bahas di depan harus benar-benar kita pahami. Baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Sebab apa? Sebab kalau memang itu tidak sesuai harus dibatalkan. Supaya ini tidak melanggar syariat. Ya. Apa yang menyebabkan itu batal? Satu, ketika terjadi kesalahan atau kekeliruan objek. Keliru itu nggak hanya sekedar tertukar ya, tapi ketika identifikasi yang tidak jelas. Apalagi kalau objeknya itu macamnya banyak. Kemudian yang kedua ketika terjadi ikroh atau paksaan. Paksaan itu tidak sekedar hanya paksaan verbal ya. Tapi sebuah keterpaksaan akibat situasi pun itu juga menjadi ikroh. Hati-hati. Lebih baik batal. Dan yang ketiga adalah tadlis tadi, penipuan. Ya tadlis yang 4 hal ada dari sisi apapun. Nah, ini berarti membuat transaksi itu tidak memenuhi rukunnya. Padahal tidak hanya sekedar rukun, syarat juga harus dipenuhi gitu ya. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Ya, apa? Contoh dari syarat itu. Ya, pelakunya misalkan harus sama-sama memahami. Nah, karena apa? Sebab kalau transaksi itu tidak dipenuhi, maka ya fasid, rusak. Oleh karena itu, antara syarat dan rukun itu harus dipahami masing-masing. Tidak boleh campur aduk. Sebab kalau campur aduk itu biasanya kita melegitimasi kebenaran atas nama sesuatu. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Menggugurkan rukun, bertentangan rukun, mencegah berlakunya rukun. Karena situasi. Nah, inilah ya. Makanya hati-hati sekali untuk hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi ta'aluk. Ta'aluk itu adalah ketika transaksi itu saling berkaitan. Sekarang itu marak lagi tentang transaksi derivatif. Gitu ya. Ketika transaksi satu menjadi syarat untuk transaksi yang kedua, transaksi kedua menjadi syarat untuk transaksi yang ketiga, dan seterusnya. Ya, ketergantungan. Misalkan gini, ya, sederhana aja. Kita beli saham perusahaan A. Oke. Nilainya itu menjadi berubah jika saham itu ternyata mempunyai kinerja yang bagus. Yang semula ditawarkan harga 1.000 per lembar. Kemudian setelah analisis dipublikasi, harganya jadi 1.500 per lembar. Secara konvensional nggak ada masalah, itu bagus. Ya. Karena terjadi peningkatan nilai saham. Tetapi di dalam hukum syariat, transaksi yang kedua, yaitu transaksi di harga 1.500 itu tergantung dari transaksi yang pertama. Nah, belum lagi nanti transaksi yang kedua itu menyebabkan munculnya transaksi yang ketiga. Misalkan saham itu kemudian gadaikan misalkan. Ya. Maka syarat gadai itu kan karena transaksi yang kedua. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah maka itu menjadi ta'aluk. Ya. Bank garansi juga begitu. Ya. Kamu boleh ikut di tender proyek ini jika kamu mempunyai jaminan dari bank sebesar sekian rupiah. Nah, jika itu jadi ta'aluk. Dan yang ketiga adalah two in one. Two in one itu adalah sebuah transaksi yang sebenarnya dua jenis transaksi itu tapi menjadi satu. Sehingga tidak jelas sebenarnya transaksi itu yang mana. Ya. Karena apa? Karena objeknya sama, pelakunya sama, jangka waktunya sama. Karena memang disengaja begitu.
Contohnya adalah leasing dengan hak beli. Leasing itu prinsipnya kan sewa. Jadi pada proses leasingnya itu yang keluar adalah biaya sewa. Tetapi pada akhir dari masa sewa itu, maka si penyewa punya opsi untuk membeli dengan menambah harga sekian. Ya tentunya harga itu sangat murah sekali. Katakanlah sebuah mobil, harga 300 juta, disewa 5 tahun. Gitu. Biaya sewa sampai 5 tahun. Ya aku sebagai biaya sewa, oke. Setelah tahun kelima, mobil itu kan selesai sewanya nih. Harusnya dibalikin, tapi enggak sama si pemilik mobil itu, beliin aja. Harganya berapa? Mobil 300 juta, disewa 3 tahun, disewa 5 tahun misalkan, ya, diberikan dengan harga katakanlah cuma 25 juta. Ya pasti mau kan? Nah, sekarang masalahnya adalah kesesuaian dari barang itu tadi tidak sama dengan harga pasarnya. Dan itu pun kalau secara akuntansi konvensional gampang gitu ya. Tapi secara hukum syariah itu jadi membingungkan. Ya, karena itulah maka terjadi transaksi two in one gitu. Nah, oleh karena itulah maka bagaimanapun juga kita sebagai pihak yang akan melakukan aktivitas muamalah yang nanti akan menggunakan akuntansi syariah ini sebagai bentuk informasi akuntansi sebuah lembaga yang harus kita dasari dari prinsip syariah, benar-benar harus memahami struktur ini. Saya kembalikan lagi ke awal ini ya, ketika kita bicara tentang struktur dan konsep akuntansi syariah. Karena dalam posisi ketika kita menggunakan tanpa kita memiliki dasar dari posisi-posisi sebelumnya, maka apa yang kita lakukan di sini akan muncul sebuah keterjebakan, akan muncul sebuah kesalahan, ya, walaupun itu mungkin tidak disengaja. Nah, sehingga beberapa pakar yang bergerak dalam bidang ini mencoba membuat beberapa dasar dalam akuntansi syariah itu yang melandasi Al-Quran dan Al-Hadis. Kembali aja kalau Al-Baqarah 282 untuk Al-Qurannya, ya, saya tidak perlu membahas ini lagi. Dan kembalikan sesuatu yang akan menjadi orientasi atas akuntansi syariah itu benar-benar sesuai dengan tujuan yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah 282 dan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Di mana secara tujuan akuntansi syariah itu paling tidak kita pahami secara prinsip seperti ini ya. Memberikan kesesuaian dengan kegiatan perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah. Memberikan informasi tentang ya beberapa hal yang kembalinya itu tetap konvensional sebenarnya ya. Tetap konvensional, tetapi konvensional yang sudah disyariahkan. Dan seterusnya. Nah, untuk mencapai itu semua, tentunya kita harus mengarahkan. Akuntansi itu mempunyai sifat yang ya humanis dan syar'i. Bagaimana kita menentukan laba rugi yang tepat, menilai efisiensi, taat pada hukum syariah, keterikatan pada keadilannya, melaporkan sesuatu yang baik, dan bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan perubahan. Oleh karena itulah maka nanti kita harus melihat sementara ini dengan menggunakan standar yang berlaku. Standar akuntansi lembaga keuangan syariah yang saya tugaskan untuk kalian cari kemarin itu. Ya. Secara pengertian silakan dibaca sendiri nanti. Yang pasti nanti standar itu pertama harus memiliki kerangka dasar. Ya. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Paham itu? PSAK nomor 101. Ya. Kalau memungkinkan juga tambah dengan PSAK nomor 59. Karena awal muasal standar akuntansi yang pertama kali ada dalam aturan perbankan syariah itu di PSAK 59. Kemudian dikembangkan lagi mulai PSAK 101 sampai dengan PSAK 106. Nah, oleh karena itulah maka nanti yang harus kita pahami adalah beberapa hal ini. Nih, insya Allah beberapa dari standar ini akan kita bahas setelah UTS nanti, gitu ya. Bagaimana PSAK 101 terkait dengan kerangka dasarnya. Bagaimana tentang akuntansi murabahah,
bagaimana mudharabah, musyarakah, dan seterusnya. Paling tidak kumpulkan ini 101 sampai 106 ini. Apapun bentuknya, usahakan dimiliki supaya nanti kita bisa dipakai untuk saling menyimak. Ya. Syukur kalau kalian bisa melengkapi dengan BSAK berikutnya. Ijarah, asuransi syariah, ZIS, ya, zakat infak sedekah, dan syukur. Yang paling utama ZIS saja, ya, yang paling utama zakat infak dan sedekah itu. Yang lain ya sudahlah. Kalau bisa ya dikumpulin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, beberapa standar inilah nanti yang akan kita bahas setelah UTS nanti, ya, supaya kita tahu antara prinsip, akad, dan produk dari sebuah lembaga perbankan syariah. Karena tiganya itu beda ya, prinsip, akad, dan produk. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-7 tentang segala sesuatu untuk melatar belakangi pembahasan kita di masing-masing prinsip syariah yang ada di standar akuntansi syariah ini. Mungkin begitu yang bisa kita bahas sore hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Jangan lupa absensinya bagi yang tadi hadirnya belakangan. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, ya waktunya memang sudah sore ya. Energinya sudah mulai berkurang, ya. Pikirannya juga sudah mulai capek, dan memang waktunya persiapan untuk buka nanti. Oke, baik. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini nanti bermanfaat, bisa kalian gunakan dalam waktu pendek maupun waktu yang panjang suatu saat nanti. Insyaallah minggu depan saya akan kabari kapan waktu untuk ujiannya. Seperti biasa nanti ujiannya kita pakai classroom ya. Kita masuk ke classroom lagi nanti. Soal ada di situ dan jawaban di-scan dan di-upload di situ. Oke, mungkin begitu. Pak, Kalau ada yang Assalamualaikum. ditanyakan nanti bisa di-WA-kan ke saya. Oke, ada yang mau tanya? Ya, Iya, mau Mas Nendi. bertanya, Iya, Mas Nendi. ya Monggo. bentar saja Pak ya. Maaf. Monggo, Mas. Ya ini nggak tahu ini apa nyambung atau enggak dengan materinya, tapi ya masih menyambung sih menurut saya. Ini kan untuk beberapa bank-bank syariah itu kan juga sekarang kan mulai apa ya mempromosikan produk barunya tentang penjualan atau pinjaman apa ya penjualan atau peminjaman emas Pak ya. Mm. Ya, dan itu kan untuk emas kan untuk harganya kan tiap harinya kan berubah. Nah, itu dari sisi syariahnya kan sudah masuk ini ya, baik di bank-bank syariah Indonesia. Itu menurut Pak Arif dari segi hukum Islamnya bagaimana ya? Makasih. Oke, Mas Nendi, pertanyaannya bagus. Terkait dengan transaksional emas di sebuah lembaga bank syariah. Ya, oke. Ya, memang betul Mas Nendi. Saya juga beberapa kali ditawarin itu ya dari teman-teman perbankan syariah itu. Terkait dengan transaksional emas. Ketika kita ingin mencoba memahami apakah secara hukum syariah itu sudah baik atau tidak, kembalikan aja pada 3 prinsip yang tadi saya jelaskan. Ya. Terutama apakah dia secara zat itu sudah haram atau tidak. Oke, pertama itu. Kalau kita bicara objeknya adalah emas, insya Allah secara zat itu halal. Ya. Insya Allah. Ya. Sehingga untuk aturan yang pertama, kita bisa anggap itu bisa. Nah, yang jadi masalah justru ada di aturan yang kedua dan ketiga.
yaitu bagaimana emas itu ditransaksikan. Saya coba pahami beberapa lembaga keuangan syariah itu mentransaksikan dengan cara yang beda-beda. Ya. Oleh karena itu yang paling penting harus kita pahami adalah prinsipnya saja. Karena kalau prinsip itu kan nggak banyak toh. Ya. Asalkan emas itu tadi ditransaksikan dengan prinsip jual beli atau mungkin sewa menyewa, 2, atau mungkin dipakai untuk bahan bekerja sama, 3. Ya, 3 itu aja deh. Yang lain anggaplah kita masih abu-abu sehingga nggak diyakini dulu. Maka secara transaksional itu sesuai dengan hukum syariah. Nah sekarang masalahnya lebih jauh lagi, kemana kita akan mencoba memahami transaksionalnya. Caranya sekarang. Makanya pahami benar bagaimana mekanismenya. Oke, prinsipnya jual beli, katakanlah begitu. Sekarang cara jual belinya gimana? Pahami sekali itu. Yang penting jangan sampai melanggar tadlis tadi. Dan jangan sampai melanggar sesuatu itu tidak ridho atau merasa dizalimi. Artinya harus mempunyai informasi yang saling terbuka terkait dengan nilai emas itu. Makanya saya sering tanya, kalau memang nanti jual beli emas, patokannya itu pakai harga siapa? Harganya bank atau harganya produsen? Saya sering tanya begitu. Dan kemudian lihatlah apa yang menjadi kondisi di dalam aturan secara nasional. Saat ini Indonesia menggunakan harga emas itu berdasarkan dari sumber atau referensi dari Antam, misalkan PT Antam. Karena dia memang yang menjadi produsen tambang emas terbesar. Ya bukan Freeport. Kalau Freeport itu memang emas iya, tapi kan umumnya bukan itu. Gitu. Yang benar-benar fokus ke emas itu Antam, PT Antam. Ya maka aturan di Indonesia menggunakan dasar dari harga yang diterbitkan oleh PT Antam untuk menentukan harga emas secara nasional. Nah kalau memang dasarnya itu tidak sepihak, dasarnya itu secara umum dan itu bisa diakses oleh siapapun dan disetujui oleh siapapun nilainya karena rasionalnya itu juga sudah masuk, maka kalaupun terjadi kesalahan itu bukan kesalahan dari secara personal, tetapi setidaknya kita sudah menginduk pada aturan suatu negara. Karena menurut Islam aturan suatu negara yang diterbitkan oleh seorang pemimpin itu sama sokehnya dengan beberapa aturan di dalam hadis. Nah, jadi seperti itu. Prinsipnya jelas, mekanismenya itu jelas, akad transaksinya juga sah. Artinya emas itu bukan emas hasil mencuri, gitu ya. Emas itu ditransaksikan legal dengan sebuah lembaga perbankan syariah. Secara hukum syariah, tentunya itu sudah benar. Karena ketika sebuah bank syariah dalam jumlah yang banyak atau beberapa bank syariah sudah mentransaksikan hal itu, berarti secara fatwanya MUI itu tidak ada masalah. Nah dalam hal ini yang kita sebut sebagai pemimpin itu adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ketika para yang ada di sana itu sudah mengizinkan, berarti secara hukum syariah itu sudah benar. Jadi menurut saya tidak usah takut lah ketika mau bertransaksi dengan emas di sebuah lembaga syariah. Tapi ambillah lembaga keuangan syariah yang paling besar lah, begitu. Sehingga yang kita jaga kan sesuatu yang tidak kita sadari di kemudian hari. Karena hanya satu hal sepele bisa memporak-porandakan rencana ya, yang kita tidak sadari. Oke, mungkin begitu yang saya sampaikan Mas Nandi. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain mungkin? Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan kita sore hari ini.
tolong dipahami beberapa materi yang sudah kita bahas selama setengah semester ini. Insya materi ujian juga nggak akan jauh dari itu. Dan materi ujian nanti, ya karena ini akuntansi syariah yang masih sifatnya teoritis, saya menekankan lebih banyak untuk menggunakan aspek penalaran nanti ya untuk penjawabannya. Karena apa yang kita pahami ini secara teoritis sudah jelas, sehingga yang dibutuhkan dari kalian adalah kemampuan untuk menafsirkan. Saya tidak akan tanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya pasti seperti ini. Misalkan sebutkan 3 jenis transaksi yang menurut Islam itu dilarang. Nggak akan mungkin saya menanyakan hal-hal seperti itu ya. Ya. Tetapi mungkin saya akan lebih mengarah kepada maksud ya. Ya, misalkan kita bahas antara din minkum gitu ya. Mungkin saya bertanya, mengapa suatu transaksi yang melanggar prinsip antara din minkum menyebabkan suatu transaksi itu menjadi haram? Misal begitu. Jika penjelasannya memang harus berdasarkan penalaran dari pemahaman kalian. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas sore hari ini. Semoga bermanfaat. Seolah kita ketemu lagi di pertemuan setelah UTS nanti yang ya mungkin kita nanti bisa sepakati juga ya, kita mulainya setelah Lebaran atau sebelum Lebaran, karena UTS sendiri sampai dengan tanggal 6 kalau nggak salah ya. Padahal tanggal minggu berikutnya sudah Lebaran ya. Ya mungkin kita sepakati aja setelah Lebaran ya. Karena Lebaran kan cuma 1 minggu, ya, nggak ada libur, nggak ada cuti, ya. Sehingga mungkin minggu ketiga bulan Mei kita sudah bisa aktif kembali dengan jam dan hari yang kembali pada jadwal semula. Oke, baik. Untuk pastinya nanti kita sepakatan aja lewat WA Group setelah ujian UTS. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Insyaallah kita sampai pada penghujung Ramadan ini dan kembali fitrah seperti sedia kala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.